Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Alman. Eh, Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara atau trik menjawab soal TKDA Serdos ya. Tes TKDA ini merupakan syarat wajib bagi Bapak Ibu yang ingin berburu sertifikasi ya, kayak saya, cuma belum beruntung ya. Saya juga pernah ikut TKDA Serdos, nilai saya alhamdulillah 650-an ya, dan bahasa Inggris ya yang TOEIC itu ya sekitar 40-an. Tapi sepertinya nilai tersebut kurang berguna bagi saya. Ya, sudahlah. Ya. Bapak Ibu, pada materi TKDA ini saya akan membahas mengenai silogisme atau penarikan kesimpulan, atau mungkin sering disebut sebagai penalaran analitis ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, ini merupakan materi sebenarnya bagian dari materi matematika, tepatnya di materi logika matematika ya. Nah, seperti apa teori dan soal-soalnya ya, Bapak Ibu, sebelum saya membahas itu ya, yang sudah subscribe channel saya, terima kasih. Yang belum, silakan subscribe. Kalau Bapak Ibu menilai video ini berguna bagi Bapak Ibu, silakan share ke teman-teman dan berikan tanda jempolnya. Jika tidak juga tidak apa-apa, ke bawah saja jempolnya Bu ya Bapak, nah masalah ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu cuplikan yang lewat berikut ini. Oke, kita mulai materinya. Sebelum saya membahas soal, sedikit ada teori dari saya, namanya adalah teori logika matematika. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya misalkan ada sebuah pernyataan, namanya adalah pernyataan P. Ya, pernyataan P. Pernyataan P itu saya buat contoh kalimat misalkan begini. Saya lulus Serdos. Ini contoh ya. Contoh. Kui yang kedua adalah misalkan pernyataan kui namanya adalah saya menikah. Ya, ini contoh ya. Jangan ada yang baper. Saya menikah. Nah, oke. Sekali lagi, ini adalah materi SMA kelas 2. Bapak Ibu, jika saya buat sebuah kalimat majemuk, namanya adalah ini ya. Pertama ini, P maka Q. Ya, ini Bapak Ibu dibaca begini ya. Jika saya lulus Serdos ya. Oke, koma maka saya menikah. Ini teori ya. Saya menikah. Jadi jika P maka Q. Nah, ya, seperti itu. Oke. P maka Q. Jika saya lulus Serdos, maka saya menikah. Yang sudah menikah, sudah ya. Sudah itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau bahas sebuah namanya adalah ekuivalensi ya, atau ekuivalen ya. Ekuivalen. Ya, ekuivalen. Pernyataan P maka Q, ya, P maka Q itu Bapak Ibu sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Oke? Jadi dibaca begini. Jika saya lulus Serdos, maka saya menikah. Itu pernyataan itu Bapak Ibu sama halnya dengan ini. Ingkaran artinya tidak ya. Tidak Q maka tidak P. Contoh ya. Jika saya
jika saya tidak menikah, maka saya tidak lulus cerdos. Artinya bahwa pernyataan ruas kiri sama dengan pernyataan ruas kanan. Jadi teori ini Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal yang akan kita bahas sebentar. Yang pertama. Yang kedua adalah pernyataan ini sama juga dengan ini. Sama dengan ingkaran kui. Ya, sorry ya. Bukan ingkaran kui teman-teman, tapi ingkaran P. Ya, ini saya hapus. Ya, ini sama dengan ingkaran P atau ya ini dibaca atau kui. Nah, jadi dua teori ini Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal sebentar. Jadi sangat gampang sekali dengan teori ini kita bisa menjawab soal-soal sebentar. Yang pertama saya ulangi ya. Pernyataan, jika saya lulus cerdos, maka saya menikah. Nah, itu sama halnya dengan ini. Jika saya tidak menikah, maka saya tidak lulus cerdos. Yang kedua, atau saya tidak lulus cerdos atau saya menikah. Oke, itu ya. Itu jadi sebentar teori ini digunakan untuk menjawab soal yang sebentar ya. Kita masuk soal yang pertama. Nah, soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Jika rawa itu dalam, maka jika rawa itu dalam, maka banyak buayanya. Jadi yang rawa ini ya, saya garis bawahi teman-teman. Rawa itu dalam, ini adalah sebagai pernyataan P ya. Ini adalah sebagai P. Oke. Nah, maka rawa itu banyak buayanya. Nah, gini ya. Rawa itu banyak buayanya. Ini adalah dibilang sebagai pernyataan kui. Oke. Pernyataan kui. Nah, pernyataan ini sama artinya dengan yang tadi saya bilang bahwa P maka kui. Oke. Itu sama halnya dengan yang pertama, ingkaran kui maka ingkaran P. Nah, sekarang kita lihat di kalimat. Apa artinya? Apa itu ingkaran kui? Jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Coba cari di mana jawabannya yang paling benar. Jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Jawabannya adalah ya Charlie. Oke, nah, sangat simpel dengan teori ini ya. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ya. Ini gampang juga teman-teman. Nomor 2 soalnya adalah, jika Paul Walker meninggal dunia, maka pemeran utama film The Fast and the Furious akan diganti. Jadi, ini sebagai pernyataan P, ya, ini adalah pernyataan P, Bapak Ibu. Maka pemeran utama ini sebagai pernyataan kui, sama di sini ya, pernyataan kui. Nah, ini adalah pernyataan kui, Bapak Ibu ya. Nah, pernyataan ini sama artinya dengan, saya ulangi, berarti P maka kui itu sama dengan yang pertama ya, yang pertama tadi bisa saja ini, jawaban ini, oke, bisa saja ya, bisa saja ini, tidak P atau kui. Nah, sekarang kita lihat, ada enggak jawaban yang pertama ini? Tidak kui, maka tidak P. Berarti coba lihat. Jika pemeran utama film tidak akan diganti, ada di sini. Jika pemeran film tidak ada ya. Sekarang coba lihat yang kedua. Tidak P atau kui. Tidak P apa? Berarti P Paul Walker meninggal dunia. Berarti Paul Walker tidak meninggal dunia atau mana sini? Paul Walker tidak, ini ya. Paul Walker tidak meninggal dunia atau pemeran utama The Fast and the Furious akan diganti. Jawaban adalah delta. Jadi teori ini yang kedua yang dipakai. Jadi kalau bukan di atas pasti di bawah ya. Jadi jawabannya adalah ingkaran P atau kui. Itu soal nomor 2 teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 3. Sangat gampang ya, sangat gampang. Oke, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3.
Jika manusia mengetahui ajalnya, maka ia akan senantiasa berbuat baik. Nah, ya, jadi ini kita simbolkan dengan manusia mengetahui ajalnya itu pernyataan P. Oke. Lanjut, ia akan senantiasa berbuat baik. Ini adalah pernyataan Q, teman-teman, ya. Oke. Oke, jadi P maka Q sama dengan yang pertama adalah tidak Q maka tidak P, atau tidak P atau Q. Nah, sekarang kira-kira ada tidak yang di sini? Tidak Q maka tidak P. Berarti ini, jika manusia tidak berbuat baik, maka manusia tidak mengetahui ajalnya. Coba lihat di kalimat yang mana itu. Jika manusia tidak mengetahui, ini salah ya, ini salah. Oke, jika manusia jarang berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. Ini benar ya. Oke. Jadi, jika manusia jarang berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. Jadi ini sesuai dengan teori yang ini ya. Oke. Nah, itu jawabannya nomor 3B. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika rutin berolahraga, maka semangat bekerja akan meningkat. Pernyataan ini sama artinya dengan. Jadi, yang pertama adalah rutin berolahraga. Ini adalah sebuah pernyataan P ya. Ini P-nya, teman-teman. Oke. Maka semangat bekerja teman-teman, ini dibilang sebagai pernyataan Q. Oke, ini adalah pernyataan Q, teman-teman. Jadi adalah Q. Pernyataan ini sama artinya dengan, jadi P maka Q sama artinya dengan, oke, tidak Q maka tidak P. Apa tidak Q? Jika semangat bekerja tidak meningkat, maka P, maka tidak rutin berolahraga. Coba, di mana itu? Jika semangat kerja tidak meningkat, tidak meningkat, maka tidak rutin. Jawabannya adalah alfa. Jadi, jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga ya. Jadi ini teorinya, teman-teman ya. Nomor 4 jawabannya adalah alfa ya. Sangat gampang sekali. Yang nomor 5. Soal nomor 5 ya. Jika kita saling menghargai, maka akan tercipta kedamaian ya. Oke. Pernyataan ini akan sesuai dengan nah, jadi lihat lagi yang mana P-nya. P adalah kita saling menghargai. Oke, ini sebagai P, teman-teman. Akan tercipta kedamaian. Ini adalah sebagai pernyataan ya, pernyataan Q. Nah, ya. Ini adalah sebagai P, ini adalah sebagai P, ini adalah sebagai Q, teman-teman, ya. Jadi saya ulangi lagi teorinya adalah P maka Q sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, gampang ya. Lihat saja, berarti apa itu Q? Q adalah akan tercipta kedamaian. Jadi kalau ingkarannya berarti tidak tercipta kedamaian. Coba cari. Jika kedamaian tidak tercipta, coba. Jika kedamaian tidak tercipta, maka kita tidak saling menghargai. Jawaban adalah C. Gampang ya. Jadi sebenarnya kalian juga Bapak Ibu bisa sebenarnya mendapatkan nilai seperti saya 650. Yang penting mau belajar ya. Tonton terus video saya sampai terakhir. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Nah, soal nomor 6 bentuknya lain ya. Sedikit rumus dari saya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Ada tambahan teori begini. Jika Bapak Ibu mendapatkan kalimat, pernyataan pertama, namanya adalah misalkan di sini premis 1 ya, premis 1 atau ya P1. Itu kalimat pertamanya adalah semua dan seterusnya. Premis 2 ya, premis 2 dia adalah mulai dari kata beberapa atau ada atau sejumlah ya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu cari kesimpulan ya, kesimpulannya adalah ya, jangan
kata semua tidak dipakai. Jadi kesimpulannya memuat kata beberapa atau sejumlah ya. Oke. Nah, seperti itu. Satu. Yang kedua adalah premis pertama dan premis kedua, yang mana kata yang sama Bapak Ibu itu dihapus ya. Kata yang sama dipakai, dihapus dalam kesimpulan ya. Jadi cari kalau ada kata yang sama dalam kesimpulan, dalam pilihan, itu salah ya. Contoh. Saya mau ambil ya. Nomor 6. Semua pemain gamelan profesional adalah seniman. Sejumlah mahasiswa adalah pemain gamelan. Nah, sekarang ada kata semua ya, ada kata sejumlah. Oke, dalam kesimpulan berarti semua tidak masuk. Harus menggunakan kata sejumlah, sejumlah. Tidak ada, ini salah ya. Salah ya. Oke. Nah, sekarang di mana kata yang sama di sini Bapak Ibu? Kata yang sama adalah, coba lihat, gamelan. Gamelan kata yang sama. Oke. Oke, gamelan kata yang sama. Pemain gamelan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada kata yang sama berarti tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Artinya adalah kalau ada kata gamelan itu salah. Contoh, mana gamelan di sini? Ini salah. Kenapa? Karena ada gamelan. Ini juga, ini tidak ada. Nah, sekarang antara B sama C, sejumlah mahasiswa adalah seniman. Sejumlah mahasiswa bukan seniman ya. Nah, bagi saya jawaban adalah bravo. Kenapa? Karena konteks soal ini yang dibahas adalah yang seniman, bukan yang bukan seniman. Seperti itu ya. Jawabannya adalah bravo. Jadi pertama-tama adalah, perhatikan, kalau ada kata semua beberapa, jawabannya adalah beberapa, lalu hapus kata yang sama dalam pilihan tersebut. Ya, jawaban adalah bravo ya. Aman ya, gampang sekali. Kita lanjut soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 Bapak Ibu ya. Nah, sangat gampang ya, sangat gampang. Bapak Ibu, saya doakan kalian dapat nilai yang tinggi dari saya ya, 700 lah ya. Semoga kalian bisa lulus Serdos tahun ini. Nah, nomor 7, semua narapidana pasti pernah melakukan kejahatan. Kedua, sejumlah orang yang melakukan kejahatan menyesali perbuatan dan bertaubat. Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu, kata yang semua itu salah. Jadi kesimpulannya harus sejumlah. Coba lihat, yang mana semua? Semua salah. Semua salah. Tinggal A, B, sama C. Gampang ya? Nah, perhatikan kata yang sama. Semua narapidana pasti pernah melakukan kejahatan. Sejumlah orang melakukan kejahatan menyesali. Jadi ini ya, perhatikan kata yang mana yang sama. Pernah melakukan kejahatan. Pernah melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Kata ini Bapak Ibu, ini kalau ada di pilihan itu salah. Mana? Melakukan kejahatan, salah. Mana lagi? Salah. Jawaban adalah Charlie. Sangat gampang ya, sangat gampang. Jawaban adalah Charlie. Lanjut soal berikut ya. Oke, soal nomor 8 Bapak Ibu ya. Nah, ya nomor 8. Saya akan bahas soal 20 nomor pada sesi pertama, sesi kedua juga nanti 20 nomor. Soal yang nomor 8. Semua toko di Blok O menjual buah atau sembako. Sebagian toko di Blok O yang menjual sembako mempekerjakan karyawan laki-laki. Nah, jawabannya harus ada sebagian. Semua tidak boleh. Jadi ini semua salah. Salah. Ini juga salah teman-teman ya. Tinggal B, D sama error. Oke, tinggal B, D sama error teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Di sini yang dia bahas adalah konteksnya laki-laki ya, laki-laki. Ada laki-laki di sini, laki-laki, perempuan. Nah, salah ya. Nah, ini salah juga teman-teman. Kan ini bahas laki-laki, bukan perempuan. Tinggal B sama C. Tidak ada karyawan laki-laki yang bekerja di toko buah dan sembako. Sebagian. Nah, ya, jawabannya harus sebagian. Yang B salah, tidak ada. Jawabannya harus sebagian. Jawabannya adalah delta. Sangat gampang. Nomor 8, kita lanjut soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 ya. Jadi, sudah masuk soal nomor 9. Nomor 9, semua lapangan adalah tanah yang luas dan terbuka. Sebagian lapangan dijadikan ladang. Jadi, jawabannya harus sebagian. Nah, semua salah ya. Semua salah. Oke, D atau error. Sebagian ladang, coba D ya. Sebagian ladang adalah tanah luas dan terbuka.
sebagian tanah yang luas dan terbuka adalah ladang. Ini jawaban saya adalah error, ya. Sebagian tanah yang luas, kita mulai dari pernyataan pertama ya. Yang pertama baru yang kedua. Sebagian tanah yang luas dan terbuka adalah ladang. Error jawabannya ya. Sebenarnya kalau soal seperti ini Bapak Ibu, tidak cukup setengah menit selesai satu nomor ya. Itu soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Nah, nomor 10 ya. Semua ibu yang melahirkan pasti menyusui. Sebagian ibu yang menyusui tidak mengonsumsi makanan bergizi. Nah, jadi jawabannya harus ada kata sebagian. Semua salah. Mana semua di sini? Semua salah. Oke, semua salah. Semua salah. Tinggal A sama C. Sangat gampang. Nah, sekarang perhatikan di sini. Yang mana yang kata yang sama dalam pernyataan ya? Coba lihat. Kata yang sama itu kita lihat menyusui ya. Pasti menyusui. Menyusui. Nah, berarti yang ada kata menyusui itu salah. Yang mana? Oh, sama-sama tidak ada ya. Nah, sekarang berarti mungkin benar A sama C dua-duanya. Kita lihat pertama. Sebagian ibu yang melahirkan tidak dapat mengonsumsi makanan bergizi. Oke, sebagian ibu yang menyusui tidak mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang A, sebagian ibu yang melahirkan tidak mengonsumsi makanan bergizi. Apa C? Sebagian ibu yang melahirkan tidak mengonsumsi makanan yang bergizi. Jawabannya antara A atau C. Jadi mana benar? Oke, tidak mengonsumsi makanan bergizi. Apa bedanya? Hanya kata dapat. Kata dapat tidak ada dalam pernyataan kedua ya. Jawaban adalah C. Oke, seperti itu nomor 10. Kita lanjut soal nomor 11. Nah, kita lanjut soal nomor 11. Oke, nomor 11. Jika ingin menjadi pegawai teladan, maka Anda harus bersikap disiplin. Jika ingin bersikap disiplin, maka Anda harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak boros. Kalau saya baca di sini kalimat yang sama adalah disiplin ya. Ini ada kata disiplin ya, disiplin. Nah, artinya adalah yang ada kata disiplin dalam pilihan itu salah. Disiplin. Ah, ini salah guys ya. Oke, ini salah. Sekarang tinggal B, C, D error. Kita lihat B, jika datang ke kantor tepat waktu ya, maka Anda menjadi pegawai teladan. Ya, belum tentu. Jadi, teman-teman, dalam soal materi logika matematika, P maka Q, teman-teman, itu tidak sama dengan Q maka P. Beda, ya, beda. Oke, beda. Kecuali yang tadi, P maka Q itu sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Kalau seperti ini salah, berarti B juga salah, teman-teman, ya. Antara C, D error. Semua orang yang datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos akan menjadi ya pegawai teladan. Mungkin benar. Yang D, semua orang yang ingin menjadi pegawai teladan harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos. Mungkin benar. E, semua orang tidak datang ke kantor tepat waktu dan bolos, tetapi ini salah. Nah, salah. Jawaban adalah C atau D, teman-teman. Bagi saya adalah jawaban yang paling tepat adalah delta. Semua orang yang ingin menjadi pegawai teladan harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos. Delta, teman-teman, ya, sangat gampang. Itu adalah soal nomor 11. Lanjut soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 ya, nomor 12. Jika bepergian ke Madura, maka Anda harus datang ke sumber api abadi di Pamekasan. Jika datang ke sumber api abadi di Pamekasan, maka Anda harus melalui jembatan Suramadu. Kata yang sama di sini adalah datang ke sumber api abadi di Pamekasan, ya. Jadi ini yang harus dihindari di pilihan, ya. Sumber api abadi Pamekasan. Oke? Nah, ini salah ini, ya. Ini salah. Jadi yang ada kata ini, teman-teman, salah.
Oke, ini bila Anda pergi, ini salah ya teman-teman. Jadi salah ini, untuk A. Sekarang B. Semua orang yang bepergian ke Madura harus melalui, jadi kalimat kesimpulan harus membuat ini. Jika bepergian ke Madura, maka Anda harus melalui jembatan Suramadu. Semua orang yang bepergian ke Madura harus melalui jembatan Suramadu. Jawabannya adalah mungkin betul. Coba C. Jika Anda melalui jembatan Suramadu, oke, maka itu tandanya Anda ke arah Madura. Belum tentu ya. Jadi ingat ya, bahwa pernyataan P ke kui, P maka kui itu beda dengan kui maka P. Nah, salah ini untuk C-nya. D. Sebagian orang yang bepergian ke Madura harus melalui jembatan Suramadu. E. Sebagian orang. Teman-teman, kalimat kesimpulan untuk pernyataan yang memuat jika maka itu kesimpulannya tidak boleh memakai sebagian, teman-teman ya. Jadi ini yang kata sebagian salah ya. Tidak boleh sebagian, tidak boleh sebagian. Jadi harus semua. Kenapa? Karena syarat perlu untuk ke sana itu harus lewati jembatan Suramadu semuanya, tidak sebagian, teman-teman ya. Jawabannya adalah B. Itu untuk soal nomor 12. Kita lanjut soal nomor 13. Ya, lanjut soal nomor 13 ya. Tadi gampang sekali. Nomor 13. Jika Anda ingin menjadi seorang cendekiawan, maka lanjutkan pendidikan Anda hingga ke perguruan tinggi. Jika Anda ingin melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, maka merantaulah ke kota pelajar Yogyakarta. Jadi kalimat yang sama dalam kedua pernyataan adalah melanjutkan pendidikan, teman-teman ya. Artinya yang ada kata ini salah. Yang mana itu? Coba. A. Semua orang. Oke, ini salah ya. Tidak boleh ada kata itu. Yang mana lagi? Oke, yang mana? Ini juga salah ya. Melanjutkan pendidikan. Jadi sudah salah A, salah D. Tinggal B, C atau error, teman-teman. Yogyakarta adalah sebenar-benarnya kota pelajar yang membuatmu menjadi, ini tidak masuk akal ya. Tinggal C atau error. Sebagian orang yang merantau ke kota pelajar Yogyakarta belum tentu menjadi seorang cendekiawan. Jadi tidak boleh pakai kata sebagian, harus kata semua. Oke. Semua orang yang ingin menjadi seorang cendekiawan merantaulah ke kota pelajar Yogyakarta. Jawaban adalah error. Gampang ya? Seperti itu. Nomor 13. Kita lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 Bapak Ibu ya. Pernyataan pertama, jika Anda ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah diri sendiri. Jika Anda menghargai diri sendiri, maka Anda harus yakin dan menjadi diri sendiri. Jadi, menghargai diri sendiri adalah kata yang sama dalam pernyataan. Ini menghargai diri sendiri, cari dalam pilihan yang mana yang kata ini salah. Oke. Pertama-tama juga mungkin kita harus pilih kata semua ya. Ada sebagian di sini, ada sebagian di sini, sebagian di sini ya. Tinggal B atau C. Oke, seperti itu. Jadi ingat ya, jika dua pernyataan yang memuat kata jika maka, itu kesimpulannya harus semua, tidak boleh sebagian. Oke. Nah, berarti tinggal B atau C. Perhatikan yang ada enggak kata menghargai diri sendiri di sini. Semua orang yang ingin dihargai oleh orang lain harus yakin dan menjadi dirinya sendiri. Yang C, semua orang yang menghargai diri sendiri. Nah, ini salah. Ada kata menghargai diri sendiri ya. Ini salah, teman-teman. Jadi jawaban adalah berapu. Semua orang yang ingin dihargai oleh orang lain harus yakin dan menjadi dirinya sendiri. Jawabannya adalah B. Kita lanjut soal Kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 15. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Jika Anda ingin berlibur ke luar negeri, maka menabunglah secara rutin. Agar Anda dapat menabung secara rutin, maka berhematlah dalam belanja. Ada tidak di sini menabung secara rutin? Karena ini adalah kata yang sama dalam kalimat. Ya. Oke, menabung secara rutin. Ini tidak ada. Coba kita lihat ya. Menabung
secara rutin. Salah ya. Ini salah teman-teman. Menabung hanya dilakukan jika Anda ingin berlibur ke luar negeri. Ini salah ya. Masa hanya ya? Nah mungkin hanya menabung kita. Oke, ini salah ya. C. Berlibur ke luar negeri membutuhkan uang yang banyak. Jadi menabung dan berhematlah. Oke. Nah, ini salah ya. Harus kalimatnya kita mulai dari sini. Jika Anda ingin berlibur ke luar negeri, maka berhematlah dalam belanja. Coba lihat. Berlibur ke luar negeri membutuhkan uang banyak. Ya, tidak ada di situ uang banyak situ. Jadi menabung dan berhematlah. D. Agar dapat berlibur ke luar negeri, maka berhematlah dalam belanja. Jawabannya adalah delta. Jadi mulai dari atas. Agar dapat berlibur ke luar negeri, maka berhematlah dalam belanja. D. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Lanjut soal nomor 16 ya. Nomor 16. Oke, nomor 16. Didi memperoleh penghargaan di kantornya karena menjadi karyawan berprestasi. Setiap karyawan yang berprestasi membawa hal-hal positif pada kantornya. Jadi yang mana kata yang sama? Ya, karyawan yang berprestasi. Berprestasi tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Berprestasi salah. Berprestasi salah. Oke? Tinggal apa? D, C, D, dan error. Oke? Kita lihat yang C. Didi membawa hal-hal positif di kantornya. Ini mungkin benar. Kenapa? Karena dia berprestasi. Didi memperoleh penghargaan di kantornya karena menjadi karyawan berprestasi. Setiap yang berprestasi membawa hal-hal positif di kantornya. Jadi kesimpulannya adalah Didi itu ya membawa hal-hal positif pada kantornya. Jawaban adalah Charlie. Coba delta. Didi hanya memperoleh penghargaan karena membawa. Ini salah ini ya. Didi memang karyawan yang positif. Positif apa? Ya, kita tidak tahu. Oke, jawabannya adalah oke, Charlie ya, nomor 16. Kita lanjut soal nomor 17. Oke, soal nomor 17. Nah, jadi kita masuk soal nomor 17, Bapak Ibu ya. Tika termasuk salah satu pimpinan di kantornya. Setiap pimpinan kantor bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Termasuk Tika, berarti Tika harus bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Ini biar anak SD tahu ya. Kita mulai mungkin dari sini, coba-coba ya. Kata ya, kalau ada kata pimpinan ya, pimpinan itu salah. Pimpinan ya. Nah, sekarang yang mana yang ada kata pimpinan? Ini salah ya. Oke. Yang mana lagi pimpinan? Tidak ada yang ini, habis. Ini saja. Nah, sekarang jawabannya ini ya. Tika bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Ambil ujung-ujungnya saja. Tika ya. Oke, Tika di sini baru bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Tika sudah pasti mampu meningkatkan kinerja ya, ini salah ya. Bertanggung jawab. Tika bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Delta. Oke. Lanjut soal nomor 18. Oke, soal nomor 18. Setiap PNS mengabdi hanya kepada bangsanya. Jantung suatu bangsa adalah rakyatnya. Apa kesimpulannya? A. Setiap PNS mempunyai jantung. Ini salah ya. Oke. Jadi begini teman-teman. Kesimpulan itu harus memuat kalimat yang mewakili dua pernyataan. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Ya. Nah, artinya adalah pernyataan pertama setiap PNS. Pernyataan kedua itu ada harus kata rakyat di sini. Oke. Nah, sekarang yang mana yang memuat gini? Setiap PNS Setiap PNS mengabdi kepada rakyatnya. Sebagian PNS coba. Setiap PNS sudah sewajarnya mengabdi kepada bangsa. Ini salah. Kenapa? Karena tidak memuat
kata rakyat di sini ya, kata rakyat. Yang C, sebagian PNS yang mengabdi kepada rakyat. Sebagian PNS yang mengabdi kepada rakyat. Ini salah ya, harus kan semua ya, bukan sebagian. Kan setiap PNS ya, ini salah. Nah, setiap PNS mengabdi kepada rakyat. Ini benar. Coba error. Sebagian PNS yang mengabdi kepada bangsanya. Oke, salah. Kenapa? Karena kata sebagian. Jawaban adalah delta. Sangat gampang ya. 2 nomor terakhir Bapak Ibu ya. Lanjut. 2 nomor terakhir. Oke, soal nomor 19. Rindu memperoleh tiket tamasya ke Hong Kong. Ya, oke. Di samping tamasya ke Hong Kong, setiap pemenang kuis berhak mendapat diskon belanja sebesar 15% di pusat perbelanjaan di Hong Kong yang telah ditentukan. Ya. Oke, saya juga pernah ke Hong Kong ya, 3 tahun lalu teman-teman. Sombong ya. Oke. Rindu memperoleh tiket tamasya ke Hong Kong. Di samping tamasya ke Hong Kong, setiap pemenang kuis berhak mendapat diskon belanja sebesar 15% di pusat perbelanjaan. Nah, jadi kesimpulannya gampang sekali sebenarnya. Nah, apakah A, rindu mendapat durian runtuh? Nah, apa hubungannya? Ya, salah. Rindu mendapat diskon belanja sebesar 15% di pusat perbelanjaan di Hong Kong yang telah ditentukan. Jawabannya adalah betul, bravo ya. Oke. C, menggunakan diskon, ini salah ya. Rindu termasuk salah satu pemenang kuis. Ya, salah. Rindu bertamasya ke Hong Kong dan mendapat diskon belanja. Ini mungkin benar, tapi lebih tepat adalah B. Oke, nomor 19. Nomor 20. Lanjut soal terakhir, nomor 20 Bapak Ibu ya. Nah, Jaka mengikuti konteks binaraga. Setiap peserta konteks binaraga harus mengikuti seleksi kebugaran. Jadi ada kata binaraga di sini, binaraga salah. Oke, masih ada? Binaraga salah. Oke, tinggal B, D, error. Jaka memang laki-laki ideal. Nggak masuk akal ya. Jaka tak perlu mengikuti seleksi kebugaran. Oke, salah. Jaka harus mengikuti seleksi kebugaran ya. Oke, jawabannya ya. Sangat gampang teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu, saya doakan semoga Bapak Ibu lulus Cerdos tahun ini ya. Oke. Dan jika lulus ya, jangan lupa berbagi untuk sesama ya, termasuk saya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sekali lagi saya minta jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silakan subscribe ya. Yang suka video ini, berikan tanda jempolnya ke atas. Yang tidak, ke bawah saja ya. Yang mau bertanya dan protes tentang jawaban saya, silakan tulis-tulis di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.